Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Semoga channel ini menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya. Dan saya doakan Bapak Ibu sampai saat ini masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi sharing. Untuk kali ini kita akan sharing terkait pekerjaan di portal IRCAM ya, bagi madrasah-madrasah di seluruh Indonesia yang sudah menjadi sasaran BIMTEK, EDM dan IRCAM ya. Untuk tahun ini ada 15.500 madrasah di seluruh Indonesia yang akan menjadi sasaran BIMTEK, EDM dan IRCAM. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan sharing terkait tampilan dan fungsi ya, fungsi semua menu di portalnya IRCAM, terutama bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang baru mau akan BIMTEK atau baru akan menggunakan portalnya IRCAM. Semoga ini bermanfaat ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu ya. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan dulu Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih, langsung saja Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu sudah bisa login ya, sudah bisa melakukan registrasi di IRCAM. Channel ini juga insya Allah nanti akan diupdate Bapak Ibu caranya. Untuk itu jangan lupa subscribe ya. Langsung saja, saya anggap Bapak Ibu sudah bisa login. Kita masukkan username dan passwordnya. Kita login Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilan untuk menu di portal IRCAM ya. Kita akan coba memberikan penjelasan semuanya ya Bapak Ibu, fungsi-fungsinya. Yang pertama di pojok kanan atas ada menu pengaturan ya, pengaturan akun, kemudian profilnya juga Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin edit profil, di sini tempatnya ya. Mau unggah foto tinggal upload di sini. Kemudian edit identitasnya juga di sini ya. Jadi untuk mengganti password juga bisa ya Bapak Ibu di sini. Pas ada menu email, NIK dan password, silakan bisa diedit. Jadi ada 4 menu: edit, email, NIK dan ganti password. Ini untuk menu di pengaturan akun ya Bapak Ibu, di sebelah kanan atas, pojok kanan atas ya. Kemudian sebelahnya ada menu ini ada tanda lonceng Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk menampilkan notifikasi di IRCAM ya. Nanti intinya ada 2 jenis akun di IRCAM, dan untuk saat ini kita masuk di akunnya kepala madrasahnya. Untuk tampilannya mirip ya Bapak Ibu, cuma nanti penggunaannya saja yang berbeda. Untuk menu-menunya insya Allah relatif sama, banyak sedikit saja perbedaannya. Nah, untuk notifikasi atau lonceng ini nanti jadi alur kerjanya bolak-balik Bapak Ibu dari kepala madrasah dan bendahara. Misalnya nanti ketika bendahara atau kepala membuat suatu input baru, maka di akun bendahara atau kepala akan muncul notifikasinya di sini untuk melanjutkan. Contoh saja, bendahara mengajukan sebuah anggaran, nanti kepala madrasah tugasnya menyetujui. Nah, ketika dibuat itu di sini ada notifikasinya ya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke sebelah kiri, bergeser Bapak Ibu. Di sini ada kolom tahun ya. Kolom tahun. Silahkan ketika mengerjakan pastikan kolom tahunnya sesuai dengan yang kita kerjakan ya. Misalnya ini 2022, ketika klik 2021 maka muncul di sini kelihatan ya tahunnya. Ini untuk pemilihan tahun anggaran Bapak Ibu, tahun anggaran. Kemudian ke kiri lagi di sini ada identitas ya. Ada identitas untuk akunnya. Nanti nama Bapak Ibu akan muncul di sini beserta NIK ya. Kemudian dashboard Bapak Ibu, ini tampilannya ya, menu dashboardnya. Di sini akan muncul grafiknya ya Bapak Ibu, grafik anggaran yang sedang kita kelola ya. Kebetulan di sini ada dana bos tahap 1, kemudian ada dana bos tahap 2. Jika nanti Bapak madrasah Bapak Ibu mendapatkan afirmasi atau bos afirmasi ataupun kinerja, otomatis di sini grafiknya juga bertambah ya Bapak Ibu, tidak hanya bos 1 dan 2. Kemudian turun ke bawah, di sini juga ada grafik lagi Bapak Ibu. Ini
diagram lingkaran ya 1 tahun ya, ini 1 semester. Kemudian bawah lagi juga ada grafik ini untuk realisasi ya, realisasi yang sudah dilaksanakan setiap bulannya ya, ada kelihatan grafiknya. Oke Bapak Ibu, kemudian turun sebelah bawah adalah menu evaluasi diri madrasah. Evaluasi diri madrasah EDM ya, ini perlu kita input setiap akhir tahun menjelang awal tahun anggaran Bapak Ibu. Jadi di sini lokasinya untuk input evaluasi diri madrasah. Kita akan belum membahas untuk mengenai penggunaannya ya, maksudnya siapa yang input, siapa yang menyetujui, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk isi EDM di sini tinggal klik isi EDM, maka di sini akan muncul. Dan Bapak Ibu, ini adalah menu EDM. Kita bahas di video khusus Bapak Ibu, cukup panjang juga ya untuk pengisian EDM ini. Selanjutnya adalah profil madrasah Bapak Ibu. Ini profilnya sudah diangkut ya dari emis ya Bapak Ibu, otomatis, tapi bisa diedit. Di sini ada menu editnya Bapak Ibu. Kemudian menu bawahnya adalah menu pengaturan. Nah, ini ada sedikit perbedaan untuk di menu kepala madrasah dan menu bendahara atau staf ya. Kalau di akun kepala madrasah di sini ada pengaturan staf madrasah. Di sini maksudnya kepala madrasah bisa menetapkan atau mengangkat atau menambah staf madrasah untuk mengelola RKAM ya. Jadi tidak hanya bendahara atau staf 2 orang, di sini diberi batasan bisa membuat 8 akun ya, 8 orang untuk membantu pengerjaan di IRKAM Bapak Ibu. Misalnya untuk pengisian EDM bisa untuk saling membantu ya. Nah, ini bisa menambahkan, tata caranya sangat mudah Bapak Ibu, tinggal ditambahkan saja menu tambahnya ya, input yang diperlukan. Kemudian rekening bank, ini maksudnya untuk menambahkan rekening yang berkaitan dengan belanja bos ya, termasuk rekening bos itu sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini untuk menambahkan rekening bos ada menu tambahnya Bapak Ibu, dan rekening-rekening lain yang nanti menggunakan dana bos. Misalnya kita akan membayar via transfer ya, transaksinya via transfer, otomatis nomor rekeningnya perlu diinput di sini. Tapi kalau membayarnya cash tidak perlu berarti Bapak Ibu ya. Dan untuk menu pengaturan ini cukup 1 kali 1 tahun ya Bapak Ibu, tidak harus cukup 1 kali untuk selamanya Bapak Ibu ya, tidak harus tiap tahun. Ini 1 kali input untuk pengaturan ya, di awal saja. Rekening bank sudah, kemudian penerima. Penerima adalah semua relasi yang menggunakan atau kita bayarkan dengan dana bos Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada penyedia toko atau guru, penerima honor, penerima transport, itu semuanya ditambahkan di sini Bapak Ibu. Tinggal ditambah, menu tambah tipenya apa, penyedia, individu atau institusi ya. Nah, jadi nama toko-toko Bapak Ibu yang Bapak Ibu belanja nanti diinput di sini Bapak Ibu ya. Kalau untuk honor transport biasanya bisa perwakilan salah seorang guru ya Bapak Ibu. Itu pengaturan Bapak Ibu. Kemudian ada menu referensi bawahnya. Yang pertama ada referensi kegiatan. Ini adalah standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu. Ada 8 standar nasional pendidikan. Jadi jenis kegiatan berdasarkan standar nasional pendidikan. Misalnya di sini ada standar isi, ada sekian kegiatan, proses, ada sekian kegiatan yang bisa kita gunakan atau kita anggarkan dengan menggunakan dana bos Bapak Ibu. Ini bisa diekspor ya menjadi Excel ya, bisa diekspor ke Excel Bapak Ibu. Ini sangat mudah, bisa untuk menjadi acuan ketika kita menyusun anggaran nantinya ya. Kemudian referensi jenis belanja, ini berkaitan dengan jenis-jenis belanja termasuk kode akunnya ya Bapak Ibu sekalian. Sama juga bisa diekspor ya menjadi Excel. Ada belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan lain-lain Bapak Ibu ya. Kemudian komponen biaya, referensi komponen biaya. Ini adalah referensi berkaitan dengan jenis barang, spesifikasi nama barang apa, akunnya apa, kemudian sampai pada harganya Bapak Ibu ya. Sampai pada harganya, jadi nanti bisa membantu ketika kita menyusun anggaran.
Ini bisa searching Bapak Ibu ya, bisa searching di sini ya. Mau cari barang apa di sini semuanya ada, bisa diekspor Bapak Ibu. Bisa diekspor ke Excel juga ya. Oke, ini untuk menu atas yang kita cukup entry sekali ya Bapak Ibu, kecuali EDM. Jadi sebelah atas ini kita pengaturannya hanya sekali masuk sudah ya Bapak Ibu. Kemudian EDM itu tiap 1 tahun sekali. Nah, yang selanjutnya menu bawahnya adalah menu rencana Bapak Ibu. Menu rencana ya. Di sini rencana anggaran. Nanti di bawahnya lagi adalah menu realisasi. Setelah EDM nanti diisi, EDM tiap tahun diisi, di tiap akhir atau awal tahun diisi, maka selanjutnya adalah menyusun rencana Bapak Ibu. Di sini tempatnya yang pertama adalah rencana pendapatan. Ini adalah rencana anggaran pendapatan yang akan didapatkan selama 1 tahun tersebut ya. Di sini kebetulan jadwal sudah berakhir Bapak Ibu ya. Jadi menu tambahnya tidak aktif. Jika nanti sudah waktunya jadwal sudah dibuka, di sini menu tambah akan aktif. Bapak Ibu bisa menambahkan anggaran apa saja yang bisa dimasukkan. Nah, untuk RKAM ini sementara hanya mengelola dana BOS ya. Jadi ada dana BOS tahap 1 dan ada dana BOS tahap 2. Kecuali yang mendapatkan afirmasi dan atau kinerja, maka di sini ada tambahan lagi, tambah dana afirmasi, dana BOS kinerja ya Bapak Ibu. Oke, ini rencana pendapatan ya, sumber dana yang akan diterima ya. Kemudian selanjutnya menu rencana kerja. Ya, setelah ada dananya tinggal merencanakan ini mau dipakai untuk apa. Ini di menu rencana kerja dan anggaran. Untuk alur inputnya nanti akan ada video lain ya Bapak Ibu. Untuk alur inputnya, cara mengisinya bagaimana, insya Allah akan ada video. Kemudian menu rencana sudah. Selanjutnya adalah menu realisasi ya. Setelah direncanakan, ini rencana adalah sebelum biasanya dilakukan sebelum dana BOS cair Bapak Ibu ya. Sebelum dana BOS dicairkan sebagai usulan untuk pencairan dana, itu mengisi menu rencana sebagai usulan pencairan dana. Syaratnya sudah mengisi rencana dan laporan tahap sebelumnya ya. Nah, setelah dana BOS dicairkan, maka tugas kita selanjutnya adalah mengisi menu realisasi. Karena pencairan BOS itu selama 1 semester sekali, berarti menu realisasi diisi tiap semester Bapak Ibu ya, setelah dana BOS dicairkan. Yang pertama, realisasi pendapatan adalah menggambarkan dana sudah masuk rekening ya. Kemudian ketika sudah diambil dananya, mengisi pindah buku di sini Bapak Ibu ya. Tutorial lengkapnya ada Bapak Ibu ya nanti di channel ini. Kemudian pengeluaran kegiatan. Ini adalah belanja Bapak Ibu yang tadi sudah direncanakan di menu ini. Tapi untuk alurnya sekali lagi kita akan bahas di video selanjutnya ya Bapak Ibu. Kemudian pengeluaran pajak jika ada ya, kemudian pindah buku tadi ketika pengambilan, pengembalian dana juga tidak ada. Jika ada ya, jika ada, kemudian output kegiatan ini sudah otomatis Bapak Ibu ya. Ketika isi maka ada isi, output kegiatannya terisi. Oke, selanjutnya adalah di menu paling bawah ada laporan. Di sini ada BOS, non BOS, block grant, afirmasi, kinerja, BOSDA ya. Ini tapi untuk sementara ini hanya dana BOS ya, kemudian afirmasi kinerja yang sudah ya. Kemungkinan nanti selanjutnya akan ada dana-dana lain Bapak Ibu. Di sini menunya sudah ada ya. Nah, yang pertama dana BOS di menu laporan ini, ketika Bapak Ibu sudah input di atas rencana, maka tinggal klik di sini rencana ya Bapak Ibu. Ya, klik rencana. Maka Bapak Ibu bisa mencetak rencana kerja anggaran RKM-nya, bisa diekspor ke PDF Bapak Ibu ya. Bisa diekspor ke PDF gitu ya. Kemudian BKU juga sama, ketika Bapak Ibu sudah mengisi realisasi pengeluaran, maka BKU tinggal cetak Bapak Ibu ya. Tinggal cetak BKU-nya dari IRKAM ini ya. Tinggal diekspor, ini bisa dicetak tiap bulan Bapak Ibu BKU. Kemudian pembantu pajak
Ya, jika ada maka pembantu pajak tinggal di print di sini. Kemudian realisasi dana, ini bisa dibuat Excel Bapak Ibu. Rencana dan realisasi bisa diekspor ke PDF ya. Oke, selanjutnya adalah menu yang lain. Intinya sama nanti ya, tinggal ketika sudah dikerjakan, termasuk afirmasi juga ya. Ketika sudah diinput di atas, di rencana dan realisasi, maka untuk print out silahkan. Jadi untuk khusus print out di sini ya, menu bawah itu untuk print out ketika dibutuhkan, terutama untuk LPJ ya, seperti PKU. Nanti Bapak Ibu tinggal cetak dari sini ya, tidak menggunakan PKU manual seperti biasanya ya. Itu antara lain beberapa menu dan fungsinya di portalnya iRecam ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi rekan-rekan yang baru mengenal atau ingin baru fintech tahun ini ya, dan semoga diberi kelancaran semuanya. Untuk video selanjutnya saya akan bahas untuk alur kerjanya dari tiap-tiap pekerjaan yang harus dilakukan di iRecam ini. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe, tekan pula loncengnya agar bisa update informasi dari channel ini dan Bapak Ibu tidak ketinggalan. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semuanya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.